Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah ketiga tahun liturgi A dengan tema Tuhan Yesus memberikan air hidup, barang siapa yang minum air itu tidak akan haus lagi, karena air itu akan menjadi mata air dalam diri orang yang meminumnya, dan air itu adalah Roh Kristus, cinta Bapa sendiri. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat Tuhan, kami menikmati. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Haryanto SCJ, Kor dari lingkungan Santa Clara, tata laksana dari PDKK San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Intensi misa pada petang hari ini mengucap syukur bersama keluarga serta kekasih tercinta bagi Bapak Patrick Marcelino AP yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret. Semoga diberikan panjang usia, sehat, dilancarkan segala pekerjaan, urusan dan rezekinya, semakin mencintai keluarga serta senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, mendoakan arwah. Bersama anak-anak dan cucu mendoakan arwah Bapak Hieronymus Maria Jimmy yang 3 hari yang lalu menghadap Tuhan. Bersama istri, anak, menantu, cucu dan cicit mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Bapak Markus Bambang Setiawan dan anak-anak mendoakan arwah Ibu Brigita Tomu Boru Pasaribu yang 40 hari yang lalu menghadap Tuhan. Semoga saudari-saudara yang kita doakan ini mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa yang setia bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, ada seorang anak yang tampak begitu bahagianya ketika bermain di pantai. Ia berlari, masuk di air, berenang, ke pantai lagi, di bawah teriknya matahari yang tidak terasakan. Setelah lama bermain, mandi juga, ia merasa sangat haus. Ia mengambil air laut dengan kedua tangannya, lalu meminumnya. Tetapi semakin ia minum, semakin ia merasa haus. Ibunya yang melihat hal itu memanggilnya, "Nak, air laut tidak akan menghilangkan hausmu. Mari kita pulang, ibu punya air minum yang segar." Anak itu akhirnya pulang dan ibunya memberikan air kepadanya. Dan setelah ia meminumnya, barulah dahaganya benar-benar hilang. Saudari dan saudaraku, sering di dalam hidup kita seperti anak kecil itu. Kita mencoba memuaskan dahaga hati kita dengan banyak hal yang menurut kita akan dipuaskan. Tetapi semakin kita meminumnya, hati kita justru semakin kosong. Hari ini, pada hari Minggu, liturgi Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Yesus nanti akan berkata kepada ada perempuan Samaria juga kepada kita, "Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi." Karena itu, mari kita penuhi undangan Tuhan untuk kembali kepada sumber air hidup itu yang akan kita temukan di dalam Ekaristi, di dalam pertobatan penyesalan atas dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Maka sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kedosaan dan kesalahan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memungkul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian
sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berkecil hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Lalu kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Lalu kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Hujan tidak menghalangi kita semua untuk berkumpul di rumah Tuhan ini. Beberapa hari ini cuaca begitu panas, 3 hari setidaknya semacam itu. Lalu juga membuat beberapa orang juga sakit. Saya juga sempat ngedrop itu. Untung kemarin ada bakti sosial, lalu dicek. Penyebabnya sepele, hanya karena ketika panas, seseorang itu tidak mencukupi kebutuhan di dalam tubuhnya, yaitu air. Saya kemarin juga dokter bilang kurang banyak minum. Jadi sehingga panas terus menggerogoti dan menjadi tidak berdaya. Saudari dan saudaraku, hari ini bacaan yang kita baca dan kita dengar juga berbicara tentang manusia yang haus. Dan Tuhan tadi di dalam bacaan Injil memberikan, bukan hanya menjanjikan tetapi memberikan kepada perempuan Samaria itu air kehidupan. Ada 3 permenungan yang saya tawarkan untuk kita renungkan bersama dalam kesempatan ini. Yang pertama, kita hendak mengakui, hendak melihat realitas hidup manusia bahwa manusia itu selalu haus. Yang kedua, Tuhan memberi air. Dan yang ketiga, orang yang menerima air dari Tuhan itu akan berbuah, berdampak. Yang pertama, realitas hidup manusia bahwa manusia itu selalu haus. Tadi dalam bacaan yang pertama ditunjukkan kepada kita bagaimana bangsa Israel haus di padang gurun. Kehausan mereka di padang gurun membuat mereka mengeluh, sambat kalau orang Jawa itu. Bahkan meragukan Tuhan. Lalu juga tidak bisa dipungkiri juga mereka menyalahkan Musa yang membawa mereka ada di dalam perjalanan di padang gurun itu. Kita tahu padang gurun bukan hanya dilihat secara geografis, tetapi padang gurun juga melambangkan situasi hidup manusia ketika hidup itu terasa berat. Kita ada di padang gurun, jauh dari makanan, jauh dari air, artinya jauh dari sumber hidup itu sendiri. Juga mungkin ketika doa terasa kosong, kita sedang ada dalam padang gurun. Lalu juga yang sering kali kita alami adalah ketika kita merasa Tuhan jauh. Kenapa yo Tuhan kok menjauhi saya? Halo, yang menjauh itu Tuhan atau kamu? Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Tuhan berusaha untuk mendekati kita. Kita ingat bagaimana Tuhan hadir dalam diri Yesus sebagai manusia. Ingin mendekati, menjumpai kita. Yang ingin jauh selalu adalah kita sendiri. Maka sebenarnya bukan hanya tubuh kita yang haus, tetapi kita harus mengakui bahwa hati kita sebagai manusia juga haus. Haus akan cinta, haus akan pengampunan, haus akan belas kasih, haus akan kedamaian, ketentraman hidup, haus akan makna hidup. Seringkali kita selalu ada di padang gurun yang tidak menentu itu. Karena itu manusia mencoba memuaskan dahaga itu dengan banyak hal. Seperti tadi, anak kecil yang di pantai, dia haus meminum air laut dan dia tidak tersembuhkan dahaganya. Tapi ketika mamanya memberi air yang sesungguhnya air tawar, dia langsung tersembuhkan. Seringkali kita juga itu mencari pelepas dahaga yang lain, yang bukan sebetulnya yang sedang kita butuhkan. Mungkin kepuasan diri, kesenangan, kekuasaan, pengakuan diri, dan seterusnya. Dan nanti ujung-ujungnya karena kita tidak menemukan dahaga itu, kita mencari kesalahan orang lain, menghakimi, mengadili, dan seterusnya. Karena tidak menemukan pelepas dahaga itu sendiri. Nah, jawabannya adalah
Tuhan yang tadi dalam bacaan Injil memberikan air hidup itu. Poin yang kedua, Tuhan memberikan air hidup. Dalam pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesuslah yang memulai percakapan itu. Lihat di sini, bukan manusia yang dijauhi oleh Tuhan, tetapi manusia yang menjauhi. Buktinya di sini, yang memulai percakapan adalah Yesus. Berilah aku minum. Padahal yang menuju sumur membawa timba itu kan perempuan Samaria. Maka tadi dia menjawab dengan spontan, Tuhan, sumur itu begitu dalam. Tuhan gak membawa timba, tidak membawa alat. Persis di sana mau menempatkan bahwa manusia sebetulnya yang sedang jauh dari Tuhannya. Lalu setelah itu Yesus menawarkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Air hidup itu adalah rahmat Allah sendiri. Air hidup itu tak lain adalah roh Allah sendiri. Kasih Tuhan yang memulihkan hati manusia. Maka tadi hanya bisa mungkin dengan roh dan kebenaran itu sendiri. Dan yang sangat menarik, Yesus tahu kehidupan perempuan itu, bahkan keberantakannya, titik terburuk perempuan itu, situasi perkawinannya, situasi keluarganya. Namun yang lebih menarik lagi adalah Yesus tidak mengusik, tidak berusaha untuk mengungkap keburukan, keberantakan perempuan itu. Bahkan Yesus tidak mengusir perempuan itu, tidak. Yesus menyelamatkannya. Karena Tuhan tidak datang untuk mencari orang yang sempurna, tetapi untuk menyembuhkan orang yang haus akan hidup yang baru. Yesus akhirnya tahu yang dibutuhkan bukan air yang ada dalam sumur Yakub, tetapi bagaimana air hidup yang bukan hanya melepaskan dahaga fisik, badani, tetapi persoalan hidupnya. Maka ketika ketemu Tuhan dan dia menyampaikan kepada banyak orang pun akhirnya menemukan air hidup itu sendiri. Lalu yang ketiga, orang yang menerima air hidup akan berubah, akan berbuah, juga akan berdampak bagi orang lain. Perempuan Samaria yang tadinya datang sendirian ke sumur akhirnya berubah. Tidak lagi mencari air dari sumur Yakub, tetapi menemukan air yang sesungguhnya. Ia yang tadinya penuh luka dengan situasi hidupnya, kini menjadi pewarta baik. Dia menyampaikan kepada orang Samaria yang lain. Ini enggak mudah. Orang Samaria ketemu orang Yahudi, lalu orang Samaria bercerita kepada orang Samaria tentang perjumpaannya. Bullshit, omong kosong lah, kan pasti seperti itu toh. Tapi ini tidak. Nah ini membawa perubahan di sana. Orang Samaria yang lain terus akhir mengenali Yesus, menjumpai Yesus. Inilah yang tadi dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Yang hadir di dalam diri Yesus Kristus putranya itu. Jika air hidup Tuhan benar-benar mengalir dalam hati kita, maka hidup kita juga pun akan berubah, akan berbuah. Dari putus asa menjadi penuh pengharapan. Seperti perempuan Samaria, dia tidak pernah terpikir lagi untuk menyelesaikan situasi hidupnya, keluarganya. Tidak. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, kok dia ditunjukkan kebutuhanmu yang lebih dalam di sana. Dari luka menjadi penyembuhan dialami sendiri. Dari egoisme menjadi kasih. Akhirnya kan dia berbagi. Perempuan itu kepada Yesus. Semula menutup diri menjaga jarak. Kamu loh orang Yahudi, saya orang Samaria. Kan tadi dikatakan demikian. Tapi akhirnya jarak itu ditepis. Nggak ada jarak lagi. Karena itu saudari dan saudaraku,
Masa Prapaskah bagi kita tetap akan mengundang kita terus. Seperti tadi dalam pengantar saya katakan, untuk kembali kepada sumber air hidup yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Dalam Ekaristi yang kita rayakan, di dalam doa bersama yang Anda lakukan di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah basis. Persis di sana Anda semua sedang kembali kepada sumber air hidup yang sejati itu. Dan persis di sana Tuhan yang berusaha menjumpaimu, menjumpai kita menyambutnya. Dan kita ingin berjalan bersama dengan Dia. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, marilah kita dalam roh dan kebenaran, kita berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai dengan semangat Kristus. Marilah berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Patrick Marcelino yang berulang tahun kelahiran. Semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan, usia yang panjang, selalu dilancarkan di dalam pekerjaannya, mencintai keluarga dan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Kami doakan dan kami kenangkan arwah orang beriman, khususnya yang kami doakan hari ini, Bapak Hieronymus Maria Jimmy, Bapak Matius Alianto, dan Ibu Brigita Tomu Boru Pasaribu. Terimalah mereka ke dalam pangkuan kerajaan-Mu, dan jadilah mereka pendoa bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih yang sejati. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini berkenan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudari-saudara kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan Samaria itu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan, Hieronymus Maria Jimmy, Matius Alianto, dan Brigita Tomuboru Pasaribu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud, kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama mendoakan doa tahun devosional tahun Adas keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Doakanlah kami. Umat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal penerimaan sakramen tobat untuk persiapan Pekan Suci. Diberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk menerima sakramen tobat sebagai persiapan menjelang Pekan Suci. Waktu yang disediakan adalah setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17.30 di Kapel Santo Aloysius, periode tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret. 2. Kegiatan seminar. Wanita Katolik RI DPC San Frades mengadakan seminar bersama dengan tema Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dari Kesadaran Menuju Aksi Nyata. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret pukul 9.30 sampai 11.30 di Balai Paroki. Seminar terbuka untuk semua usia. PIC Ibu Yuni Ismantri. 3. Penerimaan dana minggu lalu. Misa hari Minggu tanggal 22 Februari ada tambahan kolekte sebesar $100 New Zealand. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, mohon dimaklumi dan minta maaf atas ketidaknyamanan ketika lift alat
yang untuk menaik itu sedang dalam perbaikan, sehingga para lansia juga yang mengalami kesulitan harus kita upayakan sebaik mungkin, sesegera mungkin akan diselesaikan sehingga nanti berjalan dengan normal. Itu saja tambahan. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat berkat partisipasi Anda semua, terlebih para pelayan liturgi, para prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, tata laksana, juga kur yang menyemarakkan perayaan Ekaristi ini, juga dari tim multimedia yang juga terus membantu kita baik secara offline maupun live streaming, sehingga jangkauan pewartaan kita juga semakin luas. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.